Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Rahmat Wiwa Zulkarnain dari kelas 3 PAIF dengan NIM 22411040226. Dibuatnya video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Dosen pengampunya Bapak Ishak Suryonugroho. Baiklah, langsung saja ke materi. Dalam buku Qawaidul Fiqhiyah Muamalah dari Dr. Fathur Rahman Asy'ari menerangkan bahwa Qawaidul Fiqhiyah berasal dari dua kata, yaitu al-qawaid dan fiqhiyah. Menurut bahasa, qawaid adalah bentuk jamak dari kata qaidah yang artinya asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu baik yang sifatnya konkret maupun abstrak. Sementara itu, fikih berasal dari kata fikih yang ditambahkan dengan nisab sebagai penjenisan atau penyandaran suatu kata. Fikih sendiri memiliki arti pengetahuan atau pemahaman. Dengan demikian, qawaidul fiqhiyah menurut etimologi diartikan sebagai aturan yang sudah pasti atau patokan. Hal ini berbeda dengan qawaidul usuliyah. Perbedaan yang mendasar qawaid usuliyah membahas dalil-dalil syariah yang sifatnya umum, sedangkan qawaid fiqhiyah membahas kaidah-kaidah pembahasan tentang hukum yang bersifat umum. Meski berbeda, keduanya bisa juga bercampur. Misalnya, ada orang yang berniat dengan kata-kata yang jelas memberi suatu barang dengan syarat adanya pembayaran, maka kemungkinannya itu dua, mungkin saja memberi sebagai hadiah atau juga bisa menjadi jual beli. Contoh ini bisa diartikan sebagai qaidah usuliyah apabila ditafsirkan sebagai cara mustahid, sehingga hukum jual beli karena adanya pembayaran. Namun bisa juga qawaidul fiqhiyah kalau ditafsirkan sebagai perbuatan mukallaf, yaitu pembayaran sebagai penggantinya atau pemberian atau hadiah. Sejarah qawaidul fiqhiyah. Pada dasarnya, peletakan pertama dasar ilmu qawaid fiqhiyah telah dimulai sejak 3 kurun pertama dari tahun Hijriah, yaitu sejak masa Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in. Awal mula qawaidul fiqhiyah menjadi disiplin ilmu tersendiri dan dibukukan terjadi pada abad ke-4 Hijriah dan terus berlanjut pada masa setelahnya. Ulama pertama yang melakukan pembukaan ilmu qawaidul fiqhiyah adalah ulama dari mazhab Hanafi, yaitu Abu Hasan Al-Qarhi yang wafat pada 340 Hijriah. Dalam risalahnya yang berjudul Usul Al-Qarhi, Abu Hasan Al-Qarhi mengembangkan 17 kaidah dari Imam Abu Tahir. Setelah qari ulama mazhab Hanafi yang mengembangkan ilmu qawaid fiqhiyah adalah Abu Zaid Ubaidillah Al-Dabusi dalam kitabnya At-Tashish An-Nadar. Selanjutnya, ilmu qawaid fiqhiyah semakin mengalami perkembangan pada abad ke-7 Hijriah. Qawaid fiqhiyah mengalami perkembangan yang sangat signifikan walaupun terlalu dini untuk dikatakan matang. Di antara ulama yang menulis kitab qawaid pada abad ini adalah Al-Alamah Muhammad bin Ibrahim Al-Jurnani Al-Shalhali. Ia menulis kitab dengan judul Al-Qawaid fi Furu' Al-Syafi'iyah. Kemudian Al-Imam Izzuddin menulis kitab Al-Qawaid Al-Ahkam fi Mashalil An-Anam yang sempat menjadi kitab terkenal dari kalangan mazhab Maliki. Dan masih banyak lagi. Karya-karya ini menunjukkan bahwa qawaid fiqhiyah mengalami perkembangan yang pesat pada abad ke-7 Hijriah. Qawaid fiqhiyah pada abad ini nampak tertutup, namun sedikit demi sedikit mulai meluas. Lanjut kepada abad ke-8 Hijriah, ilmu qawaid fiqhiyah mengalami masa keemasan, ditandai dengan banyaknya bermunculan kitab-kitab
qawaid fikih. Dalam hal ini ulama Salafiyah termasuk yang paling kreatif. Dengan demikian, ilmu qawaid fikih berkembang secara berangsur-angsur. Pada abad ke-8 Hijriah, perkembangan ini qawaid fikih terbatas hanya pada penyempurnaan hasil karya pada ulama sebelumnya, khususnya di kalangan ulama Syafi'iyah. Hal ini dapat dilihat misalnya pada kitab Ibnu al-Mulakin dan Taqiyuddin al-Hisni. Lanjut, pada abad ke-10 Hijriah, pengkodifikasian qawaid fikih semakin berkembang. Imam al-Suyuti telah berusaha mengumpulkan kaidah fikih yang paling penting dari karya Al-Alai, Al-Subaki, dan Al-Zarkashi. Ia mengumpulkan kaidah-kaidah tersebut dalam kitabnya Al-Ashbah wa Al-Nadai. Kitab-kitab karya ketiga tokoh ulama tersebut masih mencakup qawaid usuliyah dan qawaidul fikih, kecuali kitab karya Al-Zarkashi. Lanjut, pada abad ke-11 dan 12 Hijriah, ilmu qawaid fikih terus berkembang. Dengan demikian, fase kedua dari ilmu qawaid fikih adalah fase perkembangan dan pembukuan. Fase ini ditandai dengan munculnya Al-Karhi dan Al-Dabusi. Pada ulama yang hidup dalam rentang waktu ini hampir dapat menyempurnakan ilmu qawaidul fikih. Pengkodifikasian ilmu qawaid fikih mencapai puncaknya ketika disusun Al-Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah pada akhir abad ke-13 oleh komite ulama pada masa Khalifah Al-Ghazi Abdul Aziz dari dinasti Utsmaniyah. Penyusunan dilakukan dengan melalui proses pengumpulan dan penyeleksian terhadap berbagai kitab-kitab fikih. Lanjut, kemudian ada 5 kaidah pokok qawaidul fikih. Kaidah yang pertama itu al-umuru bimaqasidiha, yang artinya setiap sesuatu itu bergantung pada maksud atau niat pelakunya. Maksudnya adalah niat yang terkandung di dalam hati seseorang saat melakukan perbuatan menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal perbuatan yang telah dilakukan. Dari kaidah al-umuru bimaqasidiha ini juga saling berkaitan dengan hadis dari Umar bin Khattab, yaitu innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, yaitu segala sesuatu itu bergantung pada niat. Jadi apa yang kita perbuat, apapun yang kita perbuat itu tergantung dari niat kita masing-masing. Contoh, ketika kita hendak tidur, kemudian kita berniat untuk bangun dan melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam, namun kita malah bangun di pagi hari ketika matahari sudah terlihat dan tidak dapat melaksanakan sholat tersebut, maka tidur tersebut dituliskan sebagai sebuah sedekah. Kemudian dapat dicontohkan lagi, ada seorang berkata, saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah. Meskipun katanya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukan hibah tetapi merupakan akad jual beli. Kemudian kaidah yang kedua ada al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Secara bahasa, yakin adalah ketetapan hati yang berasal dari bahasa Arab tumakninah al-qulub. Yakin juga dapat diartikan dengan ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dari kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak ini kita bisa ambil contoh seperti ini. Misalkan orang yang berwudu, orang itu sudah berwudu, lalu dia melakukan sholat duhur dan sampai ke sholat asarnya, selagi dia belum merasa kentut, tapi orang itu ada keraguan di hatinya seperti saya sudah kentut atau belum, maka dalam kaidah ini hilangkan keraguan itu, ambillah keyakinan bahwa hal tersebut adalah benar, yaitu memang keadaannya benar-benar belum batal atau masih punya wudu. Itu contoh dari kaidah al-yakinu
ya la yuzallu bi syak. Contoh lain dari kaidah al-yaqinu la yuzallu bi syak ini, kita bisa ambil contoh seperti kiranya kita sedang naik ke gunung, ke puncak atau muncak lah ke gunung. Nah pada saat itu kita bisa dianggap sedang berpuasa lah. Lalu pada keadaan itu sore menjelang maghrib, lah ada keraguan di hati, misalkan ini sudah masuk waktu maghrib atau belum. Maka dalam hal itu dalam kaidah ini al-yaqinu la yuzallu bi syak ini bisa dijadikan sebagai hilangkan keraguan. Maka hilangkan keraguan di antara ini sudah maghrib atau belum, ambillah keyakinan bahwa hal tersebut memang benar, yaitu pada yang sore menjelang maghrib tersebut kita ambil yang belum maghribnya, sampai dia benar-benar yakin bahwa dia waktu itu sudah menunjukkan waktu maghrib. Jadi hilangkan keraguan, ambil keyakinan bahwa waktu ini sudah waktu maghrib begitu. Jika masih ada keraguan maka dihilangkan, ambil satu keyakinan bahwa memang waktu itu benar-benar sudah maghrib. Ini kaidah dari al-yaqinu la yuzallu bi syak. Contohnya lagi seperti terjadi perselisihan penjual dan pembeli. Pembeli ingin mengembalikan barangnya dengan berkata bahwa barang tersebut seharga 15.000, sedangkan penjual berkata harga tersebut adalah 20.000. Maka yang dianggap yakin adalah harga penjual. Lanjut ke kaidah yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibu taisiru. Kesukaran atau kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan. Al-masyaqqah berarti at-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan atau kesulitan. Sedangkan al-taisir yang berarti kemudahan. Hukum-hukum yang di dalam penerapan menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syariah meringankan sehingga mukallaf mampu melaksanakan tanpa kesulitan dan kesukaran. Kesulitan yang membawa kepada kemudahan antara lain dalam perjalanan, kemudian sakit, terpaksa yang membahayakan kehidupan, lupa, tidak tahu, kekurang mampuan bertindak hukum. Contohnya seperti diperbolehkan dalam Islam seseorang muslim untuk tidak berpuasa di perjalanan, kemudian orang yang sakit, yang kemudian sholat bagi yang sakit dan lain sebagainya. Contoh yang lebih mendalam dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisiru adalah ketika kita tidak mampu untuk melakukan sholat dalam keadaan berdiri, maka kita dapat kemudahan untuk sholat dalam keadaan duduk. Dan jika sholat dalam keadaan duduk kita tidak mampu, maka dapat kemudaratan lagi atau kemudahan lagi dengan sholat dengan berbaring menghadap kiblat. Nah, jika tidak mampu lagi, itu bisa sholat dengan terlentang menghadap atas dengan isyarat untuk sujud-sujudnya. Mungkin itu contoh dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisiru. Kemudian kaidah yang keempat, ad-dororu yuzallu, atau kemadorotan harus dihilangkan. Darurat secara bahasa adalah berasal dari kata ad-doror yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Darurat adalah menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat darurat sekali. Maka dalam keadaan seperti ini, kemudorotan memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idror atau tidak menyakiti, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya pada orang lain. Jika seseorang membeli suatu barang lalu ternyata terdapat cacat pada barang tersebut, maka ia diperbolehkan mengembalikan barang tersebut dan meminta untuk digantikan dengan yang baru. Sebab
cacat pada barang adalah doror, dan doror itu harus dihilangkan. Kemudian kaidah yang terakhir, kaidah kelima, al-ngadatu muhakkamah. Adat atau kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum. Sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum. Contohnya itu seperti bolehnya dilakukan adat Islami seperti tahlil, maulid, dan lain sebagainya selagi tidak melanggar syariat Islam. Mungkin sekian materi dari saya tentang materi Qawaidul Fiqhiyah. Bila mana ada perkataan dari saya yang misalkan kesalahan atau apapun yang kurang berkenan di kalian semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Undur maqala wala tandur maqala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat orang yang berbicara. Jadi lihatlah manfaat apa yang dikatakan orang tersebut. Jangan lihat siapa yang berbicara, begitu. Karena kita itu thalabul ilmi, bukan thalabul wajhi. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.